Kita bicara lagi seperti orang yang mulai berpemahaman tentang Nabi macam-macam zaman sekarang ini. Nabi yang keluar dari kuburannya lah, Nabi jalan-jalan di Surabaya lah. Nabi ziarah ke guru saya lah. Macam-macam ya. Padahal Nabi tidak tahu apa yang terjadi setelah beliau wafat. Makanya dalam hadis yang mutawatir, Nabi mengabarkan ketika aku sudah berada di Al-Haud, di telagaku, tiba-tiba ada sekelompok orang datang menujuku, ya, maka mereka pun ditolak dan diarahkan ke neraka jahanam. Aku berkata, Usayhibi, Usayhibi. Dalam riwayat yang lain, ummati, ummati. Rijalan, ada sekelompok orang. Kata Nabi, itulah orang saya kenal ya Allah, mereka sahabat-sahabat yang pernah di zaman Nabi SAW. Apa kata Allah? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sungguhnya kau tidak tahu apa yang telah mereka adakan setelah kematianmu. Innahum qad ghayyaru wa baddalu. Sungguh mereka telah merubah-rubah dan mengganti-ganti. Kata Allah, innaka la tadri. Kau tidak tahu. Nabi tidak tahu apa yang mereka lakukan, mereka diusir. Makanya dia bilang, kenapa mereka diusir? Nabi tidak tahu apa yang telah mereka lakukan. Tapi kalau Nabi setiap hari jalan-jalan, Nabi tahu enggak perubahan? Tahu. Jangankan jalan di Madinah, sampai ke Surabaya. Nabi jalan-jalan ke Surabaya. Di Bangka lewat. Kenapa harus Surabaya? Sampai ada seorang Habib cerita bahwasanya suatu hari ada seorang ingin menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum sampai di kuburan Nabi, tiba-tiba Fatimah keluar dari kuburan. Fatimah tanya, "Mau ke mana engkau?" Kata dia, "Saya ingin ke kuburan bapakmu." Kata Fatimah, "Bapakku lagi tidak ada, lagi ziarah ke Habib fulan sana di Yaman." Artinya kalau kau ziarah kuburan lagi kosong. La ilaha illallah. Fatimah sampai keluar semua. Nabi lagi jalan-jalan. Asy-Syaukani punya buku judulnya Risalatun fi Hukmil Maulid. Risalah tentang hukum. Di antara dia kritiki, di antara hal yang tidak masuk akal adalah orang-orang meyakini Nabi ikut acara Maulid. Hadir keluar ikut. Sekarang acara Maulid bisa jadi dalam satu waktu 100 tempat Rasulullah SAW hadir semuanya. Allah mengatakan engkau tidak tahu apa yang dilakukan oleh umatmu setelah kematianmu. Kalau Nabi kira-kira ikut acara Maulid, jalan-jalan, ikut berita politik, kira-kira Nabi tahukah perubahan? Tahulah. Sederhana, ini keyakinan tentang dia macam-macam. Yang keluar bilang Nabi SAW keluar cium lututnya. Ya akhi, kamu siapa? Nabi siapa? Nabi ku cium lutut kamu siapa ya akhi? Kamu yang cium lutut Nabiku, bukan Nabiku cium lutut kamu. Apakah mereka tidak berfikir? Gimana? Orang bicara seenak tentang Nabi SAW. Nabi begini. Apakah ada manhaj salaf seperti itu? Fatimah radhiyallahu anha kenapa meninggal? Kata para ulama karena cintanya dia kepada Nabi SAW. Dia keluarga semua sudah hilang. Tadinya ada Nabi, bapaknya, ada ibunya Khadijah, ada mereka berenam saudara, ada Abdullah, ada Qasim, ada Zainab, ada Ruqayyah, Ummu Kulthum, ada Fatimah. Semuanya meninggal, tinggal dia sendiri. Dari keluarga tersebut dia sebatang kara. Makanya Fatimah diberi gelar dengan Ummu Abiha. Di antara kunyahnya disebut Ummu Abiha, yaitu ibu dari bapaknya. Kenapa? Karena dia begitu perhatian sama Nabi. Seakan-akan dia mengganti posisi Khadijah. Sering ngobrol sama Nabi. Karena bapaknya sudah tidak ada orang lagi kecuali cuma dia. Maka dia sangat dekat dengan Nabi SAW. Ketika Nabi meninggal, kemudian 6 bulan kemudian dia sakit akhirnya meninggal dunia karena sedih. Tapi kalau Nabi bisa keluar, paham? Enggak usah sedih. Tiap hari ketemu. Iya enggak? Aisyah sedih atau tidak? Sedih. Apakah ada istri Nabi ketika Nabi meninggal 9 orang yang dikunjungi oleh Nabi? Tidak ada. Apakah ada Nabi keluar dari kuburan kunjungi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, menantu-menantunya, teman-teman dekatnya? Enggak ada. Nabi tidak pernah kunjungi Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, terus kunjungi ente ini siapa? Ya, pakai logika sedikit deh. Akhirnya bilang Nabi ketemu saya, kalau Nabi sudah ketemu saya berarti hebat. Intinya akhirnya murid-muridnya pada agungkan. Ya, jangan membodohi umat Islam. Dan membodohi apa umat Islam. Kalau kita bicara tentang keyakinan aneh-aneh maka sangat banyak, waktunya tentu tidak cukup ya. Tapi ya intinya kalau ingin selamat kita berusaha berakidah sesuai dengan manhaj apa? Salaf. Di antara terakhir cerita yang saya dengar lucu, seorang Habib cerita bahwasanya
Ada seorang pelaku maksiat dikubur dekat kuburan Habib. Datanglah malaikat munkar dan nakir. Kemudian ditanya, "Man rabbuk, madinuk, wa man nabiyuk?" Dia tidak bisa, dia akhirnya dihukum. Dihajar oleh malaikat munkar dan nakir. Dia teriak-teriak kesakitan. Teriakan ini mengganggu sang Habib yang sedang beribadah di kuburan. Terganggu dia. Akhirnya dia tegur malaikat munkar dan nakir. Akhirnya berhenti, tidak lagi diadab orang tersebut. Gara-gara ganggu ibadahnya Habib tersebut. Ya akhi, kalau orang dengar cerita ini, ditelan mentah-mentah, pas saya ingin dikubur di samping apa? Habib. Mau maksiat tenang aja, nanti malaikat munkar dan nakir diberhentiin sama siapa? Ente kira macam-macam ya. Tidak usah kita gulu terlalu berlebihan. Ya. Dan banyak hal tentunya waktu tidak cukup. Intinya saya ingin menyampaikan bahwasanya alhamdulillah manhaj salaf manhaj yang sempurna dalam muamalah ada, bermuamalah dalam kepada pemerintah bagaimana, ada diajarkan semua kita terapkan. Maka manhaj salaf akan mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan. Dan manhaj salaf bukan terbatas pada akidah saja, demikian juga masalah akhlak. Maka seorang harus belajar bagaimana akhlak para salaf, bagaimana keikhlasan mereka, bagaimana kesabaran mereka. Ya, kita harus juga belajar agar kita bersabar sebagaimana mereka sehingga kita berusaha menempuh manhaj salaf secara totalitas. Dan manhaj salaf bukanlah suatu kelompok tertentu, bukan suatu firqah tertentu, dia adalah pemahaman. Siapa saja yang memahami agama dengan cara ini, maka dia adalah mengikuti metode salaf, meskipun dia sendirian. Kata sahabat, ya, sesungguhnya engkau adalah jamaah ma wafaqtal haqq wa in kunta wahdak. Kalau salah perkataan Ibnu Mas'ud, engkau adalah jamaah meskipun kau sendirian selama kau benar, selama kau apa? Benar. Maka ini adalah metode, bukan firqah, bukan kelompok. Dia adalah manhaj generasi yang terbaik. Yang ingin selamat, belajarlah agama dengan manhaj mereka.